Oke, jadi sengaja video ini saya buat, sengaja video ini saya posting di YouTube dan juga media sosial yang lain supaya kita semua bisa melihat perkembangannya. Seminggu ke depan saya akan upload bagaimana hasilnya, 2 minggu ke depan saya akan upload lagi bagaimana hasilnya. Halo, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan bahagia selalu. Oh ya, mumpung masih suasana Lebaran, suasana Idul Fitri, izinkan saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, hari ini tanggal 14 Mei 2021, hari Jumat. Nah, rencananya saya itu akan memulai kembali program diet saya. Jadi selama sebulan kemarin, selama bulan puasa, saya sama sekali tidak melakukan diet, saya sama sekali tidak melakukan pengaturan pola makan. Bahkan kalau teman-teman lihat di channel kuliner saya, FG Journey, saya sempat melakukan sahur 10 kali berturut-turut dengan nasi padang. Bahkan sebetulnya sampai 15 kali karena saya syutingnya pada saat sampai 10 kali, tapi sebetulnya lanjut sampai 15 kali. Jadi hampir tiap malam saya sahurnya dengan nasi padang, yang pasti kalorinya sangat tinggi karena lauknya rendang dan tunjang dan lain sebagainya. Selama buka puasa juga sama, makannya banyak banget, hampir tidak saya jaga sama sekali. Nah, sudah pasti berat badan pasti naik. Saya bisa merasakan lemak-lemak sudah mulai membanyak lagi. Sempat lemak-lemak mulai menyusut, tapi semenjak puasa ini dia mulai muncul membanyak itu benar gak bahasanya? Bertambah banyak lagi. Nah, rencananya mulai besok saya akan melakukan diet ketat lagi. Nah, untuk itu siang ini, pagi ini, tanggal 14 Mei 2021, saya akan melakukan timbang badan. Jadi, timbang badan ini tujuannya untuk menentukan baseline atau start awal dari program diet saya ini, berapa posisi berat badan saya, berapa posisi fat percentage saya, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung program ini, alat yang saya gunakan, aplikasi yang saya gunakan namanya MiFit, bukan MyFit ya, tapi MiFit. Ini. Nah, di sini nanti kita akan bisa lihat datanya. Ini data terakhir saya tanggal 29 Maret. Jadi sebelum bulan puasa, 29 Maret, berat badan saya itu 88 kg. Nah, nanti kita cek siang ini, pagi ini, setelah bulan puasa sebulan penuh tidak mengatur program makan, apakah berat badan saya naik atau tidak, kita cek. Nah, ini di body score kita bisa lihat data yang lebih lengkap, BMI-nya berapa, body fat berapa, persen water berapa, dan lain sebagainya. Ini data 23 Maret, jadi sudah tidak valid. Saya akan lakukan timbang badan sekarang untuk mengetahui data paling update saat ini. Nah, untuk mendapatkan data ini, kita menggunakan ini, timbangan ini. Ini adalah timbangan yang kita gunakan untuk mengukur data tersebut. Nanti rencananya tiap pagi saya akan melakukan timbang badan di sini. Oke, sebentar saya akan melakukan timbang badan dulu untuk mengecek kondisi update saat ini. MiFit-nya sudah siap. Mari kita timbang. Pastikan startnya 0 dulu. Terus kita naik ke timbangan. Pada saat menimbang, saya mengusahakan untuk seakurat mungkin. Jadi, saya tidak pakai apa-apa, ya paling hanya celana dalam saja, supaya berat yang tertera di sini adalah berat yang aktual. Oke, datanya sudah ada di MiFit. Mari kita lihat. Oke, ini adalah data terupdate 14 Mei 2021 jam 9 pagi.
Body score saya adalah 23 dengan berat badan 90,9 kg. Jadi kalau kita lihat data sebelumnya, di akhir Maret itu berat badan saya 88, per pagi ini 90 lebih, udah hampir 91, berarti naik 3 kg dari data terakhir di 29 Mei. Nah, kita akan coba startnya di 90,95 kg. Nah, di sini juga bisa dilihat BMI saya 29,6, wow tinggi sekali. Target saya adalah bisa menyentuh di angka hijau. Kalaupun tidak bisa hijau, paling enggak kuning tapi sudah mendekati hijau ya, 25 26 it's okay lah. Sekarang masih 29, jadi masih 3-4% lagi BMI saya harus turun. Body fat saya 30%, wow tinggi sekali. Pada saat badan saya lagi slim-slimnya, pas saya 83 kg, itu body fat saya sempat di angka 21 atau 22, which is itu batas atas normal. Batas atas normal non-atlet itu ini 18-23% kan. Nah, pada saat saya sedang slim-slimnya dulu, saya pernah di 22%. Jadi ini target saya adalah menurunkan dari 30% ini paling tidak ke 20%. Kalau bisa. Water 49,5, ya ini sih saya kurang minum, jadi saya mesti banyak minum supaya bisa masuk ke zona hijau. Basal metabolism masih orange, targetnya adalah naik ke warna hijau. Ini katanya sih karena kurang istirahat ya, jadi nanti saya harus memperbanyak istirahat, artinya tidur lebih cepat, jangan banyak begadang dan lain sebagainya. Visceral fat masih 14%, ini masih di warna kuning, targetnya bisa masuk ke warna hijau atau di bawah 10%. Oke, saat ini bone age saya 46 tahun, which is 3 tahun di atas usia aktualnya. Nah, nanti kalau kondisi fisik saya membaik, berat badan turun, otot naik, dan beberapa parameter yang lain juga membaik, biasanya ini akan bisa mengecil, bahkan bisa lebih muda dari usia aslinya. Nah, ini kalau menurut aplikasi, berat badan ideal saya itu 66,5, which is jauh banget. Saya sih tidak akan mengejar itu ya. Target saya sih 82, 83, atau kalau bisa kepala 7 sudah cukup lah. Oke. Jadi kita udah ambil data awalnya sebagai baseline. Jadi berat badan saya di 90,9 kg, which is sudah hampir 91 kg. Itu sudah di atas threshold saya. Saya memasang 90 kg sebagai threshold untuk saya harus mengaktifasi program diet ketat supaya tidak balik lagi ke 100 kg, karena saya dulu pernah punya badan di atas 100 kg. Nah, untuk meminimalkan supaya saya tidak balik ke 100 kg, makanya jangan sampai berat badan saya di atas 90 kg, karena begitu mulai naik di atas 90, itu peluang untuk balik ke 100 akan jauh lebih besar. Sehingga begitu mulai masuk angka 90, saya langsung aplikasikan program diet ketat, sehingga ya insya Allah bisa turun-turun lagi, bisa balik ke 85, 86, atau bahkan bisa lebih rendah lagi. Target saya dalam 3 bulan ke depan itu sudah bisa stabil di 85, 86. Nah, target agak panjang dikit, sekitar 6 bulan dari sekarang, target berat badan saya adalah kepala 7. Oke, jadi sengaja video ini saya buat, sengaja video ini saya posting di YouTube dan juga media sosial yang lain, supaya kita semua bisa melihat perkembangannya. Nah, terkait dengan program dietnya seperti apa, pengaturan makannya seperti apa, latihan bebannya seperti apa, olahraga yang lainnya seperti apa, akan saya bahas di video selanjutnya, which is mungkin akan saya buat seminggu ke depan. Sekalian nanti akan saya tampilkan apakah sudah ada hasilnya atau belum. Jadi rencananya saya akan upload di awal-awal ini per seminggu untuk melihat progresnya per minggu, dan kalau nanti hasilnya sudah semakin bagus atau progresnya udah tidak terlalu banyak, akan saya upload per 2 minggu atau per bulan. Jadi nanti kita bisa bandingkan dari episode 1, episode 2, episode 3, dan lain sebagainya, hasilnya seperti apa. Oke, thank you for watching.
Mantap.